Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arya dengan NIM 418241100002 dari Universitas Mercu Buana dengan program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin membuat video tugas UAS dengan mata kuliah Statistik dan Probabilitas dengan dosen pengampu Ibu Sarwati Lahayu. Nah, jadi untuk soal yang pertama itu seperti ini ya teman-teman. Nah, dari soal yang pertama, itu jawabannya diminta kan untuk mencari artikel atau jurnal, lalu penulis dan tahunnya, tujuan penelitian, terus metodenya, dan objek penelitian, hasil penelitian, lalu kelebihan dan keterbatasannya. Nah, di sini di nomor pertama, yaitu Wilcoxon-Mann-Whitney Test for Latent Variable. Itu jurnalnya. Lalu penulis dan tahunnya Dahene, De Neve, and Rossell 2021. Lalu untuk tujuan penelitiannya mengembangkan uji variabel latent dan metodenya Wilcoxon-Mann-Whitney. Lalu objek penelitiannya yaitu data psikologi. Hasil penulisannya di sini daya uji lebih baik. Lalu kelebihannya lebih robust dan keterbatasannya analisis kompleks. Kita lanjut ke yang ini, tabel nomor 2, yaitu efisiensi of Wilcoxon-Mann-Whitney test. Penulisnya Lumau 2021. Lalu tujuan penelitiannya menguji efisiensi metode. Di sini metodenya Wilcoxon-Mann-Whitney. Lalu objek penelitiannya ada data uji klinis. Dan hasil penelitiannya yaitu tetap efisien. Dan kelebihannya cocok untuk klinis. Lalu di tabel keterbatasannya, yang nomor 2 ini asumsi khusus. Dan ini di tabel nomor 3 yaitu validity of classic non-parametric test. Nah, di sini tahun penulisannya yaitu Mayer and Wilcoxon 2021. Tujuan penelitiannya mengevaluasi uji non-parametrik. Untuk metodenya Mann-Whitney Kruskal-Wallis, dan objek penelitiannya yaitu data nutrisi. Dari hasil penelitiannya, varians mengaruhi hasil. Lalu kelebihannya yaitu rekomendasi metode dan keterbatasannya fungsi bidang tertentu. Dan tabel nomor 4 ini jurnalnya Brunner Munzel versus Mann-Whitney. Penulisannya Kars pada tahun 2021. Lalu ini membandingkan dua uji, tujuan penelitiannya dan metodenya Mann-Whitney U, dan objek penelitiannya itu data psikologi. Dan di sini hasil penelitiannya Brunner Munzel lebih stabil dibandingkan dengan Mann-Whitney. Dan kelebihannya alternatif lebih baik, keterbatasannya dukungan softwarenya terbatas. Dan ini nomor tabel yang kelima, jurnalnya perpaduan uji non-parametrik. Terus penulisan dan tahunnya ini ada Bander DKK di 2021. Lalu tujuan penelitiannya perpaduan memilih uji statistik dan metodenya Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis. Lalu objek penelitiannya yaitu data kesehatan, dan hasil penelitiannya memudahkan pemilihan uji dan kelebihannya mudah dipahami. Lalu keterbatasannya yaitu bersifat paduan. Kita lanjut ke jurnal yang selanjutnya, karena ini ada 10 jurnal dan tidak cukup, jadi kita bagi menjadi 2. Kita lanjut ke jurnal yang selanjutnya. Nah, di sini kita lanjut ke lanjutan tabel yang sebelumnya, yaitu tabel nomor 6, 7, 8, dan 9, 10. Di mana tabel ini jurnalnya nomor 6 yaitu
tabel nomor 6 pemilihan uji statistik dan penulisan tahunnya Misro DKK. Lalu tujuan penelitian nomor 6 menentukan uji yang sesuai. Dan metodenya yaitu Wilcoxon, Mann-Whitney, dan Kruskal-Wallis. Dan objek penelitian yaitu penelitian kesehatan. Hasil penelitiannya membantu memilih metode, dan kelebihannya cocok untuk pemula. Lalu keterbatasannya yaitu tanpa data asli. Dan nomor 7, tabel nomor 7 yaitu jurnal menguji non-parametrik 2 sampel. Penulisnya Wang DKK 2024. Tujuan penelitiannya mengembangkan metode baru. Metodenya menggunakan two sample test, KS test. Lalu objek penelitiannya di sini ada data simulasi. Hasil penelitiannya ada daya uji setara. Kelebihannya ada metode baru. Terus keterbatasannya ada perlu validasi. Dan di sini di nomor 8 ada robust Mann-Whitney test, yang dimana penulis dan tahunnya itu Chen DKK 2024. Lalu tujuan penelitiannya mengurangi bias analisis, dan metode yang digunakan Mann-Whitney Rangsum. Lalu di sini objek penelitiannya data observasi, hasil penelitiannya estimasi lebih akurat, kelebihannya mengurangi bias, dan keterbatasannya perhitungan kompleks. Lalu di nomor tabel 9, desain Wilcoxon, Mann-Whitney, yang dimana penulisnya itu Berkner DKK. Tujuan penelitiannya menentukan desain sampel. Metodenya Wilcoxon, Mann-Whitney, dan objek penelitiannya simulasi biomedis. Lalu hasil penelitian sampel seimbang, lebih akurat, dan lebih baik. Kelebihannya membantu desain sampel, namun keterbatasannya berbasis simulasi. Dan di mana di nomor tabel terakhir yaitu nomor 10, di sini artikel atau jurnalnya dari Kolmogorov Smirnov test, dan penulisnya Zheng DKK 2024. Lalu tujuan penelitiannya menyesuaikan uji KS. Metodenya Kolmogorov Smirnov, dan objek penelitiannya yaitu citra PET jantung. Dan hasil penelitian di sini akurasi meningkat, kelebihannya cocok untuk data spesial. Lalu keterbatasannya, namun di sini implementasi rumit. Dan kita lanjut ke nomor 2. Di sini kita lanjut ke bagian yang P2, yang dimana P2 itu soalnya seperti ini. Nah, lalu kita lanjut menjawab soal nomor P2. P2 yaitu uji binominal. Nah, di sini produsen mengklaim bahwa proporsi pasien yang mengalami efek samping ringan adalah 20%. Berarti produsen mengklaim 20%. Di sini mengklaim 20%, yang dimana jumlah pasiennya yaitu ada 15. N sama dengan 15. Nah, setelah itu proporsi yang diklaim kita masukkan dulu pasien yang mengalami efek samping sebanyak X sama dengan 5. Nah, jadi proporsi yang diklaim yaitu di sini PO sama dengan
0,20. Lalu di sini taraf signifikannya yaitu A sama dengan 0,05. Nah, setelahnya kita menghitung menggunakan hipotesis. Nah, di sini karena soal menyatakan proporsi berbeda dari klaim, maka digambarkan uji dua arah, yaitu H0 sama dengan P sama dengan 0,20 dan di bawahnya H1 sama dengan P sama dengan 0,20. Nah, selanjutnya kita hapus terlebih dahulu supaya terlihat enak menulisnya. Di sini kita menghitung distribusi binominal. Nah, di sini distribusi binominalnya yaitu rumusnya di sini rumusnya P buka kurung X lalu sama dengan X sama dengan buka kurung N per X tutup kurung sini X dan buka kurung 1 min P tutup kurung N min X. Nah, setelahnya kita lanjut ke untuk menghitung 5 pasien. Di sini menggunakan rumusnya P sama dengan X sama dengan 5. Tutup kurung. Lalu di sini 15/5. Nah, setelahnya sebelahnya ini buka kurung 0,2 tutup kurung ini pangkat 5 buka kurung lagi dan sini masukkan 0,8 terus ini 10 pangkat 10 lalu di bawahnya sama dengan 15 ini pakai buka kurung dulu 15/5 sama dengan 15 tanda seru per ini 5 tanda seru 10 tanda seru. Nah, lalu di sini berarti hasilnya 3003. Nah, setelahnya kita menghitung di sini yang kita hitung selanjutnya yaitu P sama dengan buka kurung X sama dengan 5 tutup kurung sama dengan 3003 buka kurung 0,2 tutup kurung sini pangkat 5 lalu buka kurung lagi 0,8 tutup kurung 10. Di sini selanjutnya P
sama dengan X5 tutup kurung, sini tulis 0,132. 1032. Nah, setelah ini kita hapus terlebih dahulu supaya muat menulisnya. Di sini kita menggunakan uji dua arah ya, dengan probabilitas ekstrim dijumlahkan. Di sini berarti menggunakan P sama dengan, di sini P min value sama dengan P buka kurung X sama dengan 0 ditambah dengan P buka kurung X strip kanan lalu 5. Nah, setelahnya di sini bawahnya P min value lalu di sini 0,0352 tambah dengan 0,1642. Nah, setelahnya di bawahnya P min value sama dengan hasilnya 0,1994. Setelahnya berarti di sini keputusannya di sini 0,1994. Terus kita tanda panah kanan seperti ini 0,05. Nah, lalu keterangannya hasilnya maka di sini HO diterima atau gagal menolak HO. Nah, jadi untuk nomor yang 2, P2, itu cara pengerjaannya seperti ini. Selanjutnya kita jawab pertanyaan soal P3, yang dimana P3 soalnya seperti ini. Nah, di sini P3 berarti uji run atau run test. Nah, seperti ini teman-teman. Di nomor 3 ini kita tulis datanya terlebih dahulu. Datanya ada T, ada K, K, lalu T, K, lalu T lagi, lalu K, lalu K, lalu T, K, T, K. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada satu, yang K-nya ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Nah, setelah ini kita menentukan keterangannya, yang dimana keterangannya ini T sebagai tunai, K sebagai kartu. Nah, lalu di sini hipotesisnya yaitu HO urutan data bersifat acak. Berarti HO itu bersifat acak. Lalu H1, ini H0 dan H1. Kalau yang H1 ini dia urutan data tidak bersifat acak. Nah, lalu di sini A sama dengan 0,05. Nah, lalu kita menentukan jumlah masing-masing kategori, yang dimana jumlahnya yaitu N1. N1 di sini 7. 7 yaitu tadi di yang T ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. 7 kita masukkan keterangannya T. Lalu N2 di sini ada 8 yaitu yang K. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelahnya kita menentukan kelompok data berdasarkan urutan yang sama. Nah, di sini ada berarti di depannya ada T ada 2, kita garis, lalu K-nya ada 3, kita garis, lalu di sini K-nya ada T lagi 1, lalu K, lalu ada T-nya lagi 2, lalu K-nya ada 2, lalu T, K, T, K. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya total jumlah kelompoknya yaitu ada 10. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi biar nulisnya muat, kita hapus terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita menghitung rata-rata run. Kita menggunakan rumusnya UR sama dengan 1 ditambah dengan 2, N1, N2. Lalu di sini ada N1 ditambah N2. Sini UR sama dengan 1 ditambah dengan 2, berarti ini 7, N1 tadi. Lalu buka kurung lagi 8, N2. Lalu di sini berarti 15. Nah, setelah ini teman-teman,
Ini kita lanjut lagi ke bagian bawahnya. Yang dimana bawahnya ini UR 1 ditambah dengan 112/15. Berarti di sini kita lanjut lagi. UR sama dengan 8,467. Nah, setelah ini kita lanjut untuk menghitung standar deviasi run, yang dimana kita menggunakan ini menghitung standar deviasi run ya. Kita menggunakan di sini OR, lalu akar, nah di sini 2 N1 N2 buka kurung 2 dulu, N1 lalu N2 lagi, lalu min N1 min N2. Nah, setelahnya ini bagian bawahnya kita masukkan buka kurung N1 ditambah dengan N2 tutup kurung pangkat 2, lalu buka kurung N1 ditambah dengan N2 min 1 tutup kurung. Nah, setelahnya kita lanjut lagi ke bagian yang bawahnya. R sama dengan, ini kita pakai akar juga. Di sini 2 berarti 7, terus ini 8, buka kurung 8, lalu di sini kurung kotak kita masukkan 2, lalu ini 7, lalu 8 lagi yang N2, lalu min 7 min 8, min 7 min 8. Nah, seperti ini. Nah, di bawahnya berarti ini 15 42 terus buka kurung 14. Nah, lalu setelahnya di sini berarti kurang lebih sama dengan di sini OR kurang lebih sama dengan 1,793. Nah, jadi untuk nomor 3 seperti ini. Kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya supaya tidak terlalu ke bawah, kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini setelahnya tadi kita menghitung yang standar deviasi run. Lalu sekarang kita menghitung Z hitungnya. Nah, Z hitung ini berarti Z sama dengan R min UR. Lalu sini OR. Nah, Z sama dengan 10 min
8,467 per 1,793. Nah, setelahnya di sini berarti hasil dari Z hitung yaitu 0,855. Nah, setelah ini kita lanjut ke bagian bawahnya, yang dimana untuk A yaitu 0,05 pada uji dua arah. Ini Z table yaitu kurang lebih 1,96. Nah, setelahnya di sini keputusannya yaitu keputusannya kita kasih garis terlebih dahulu 0,856. 855. 0,855. Terus ini 1,96. Nah, maka di sini hasilnya gagal menolak HO atau HO diterima. Nah, untuk nomor 3 hasilnya seperti ini teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita lanjut ke bagian yang P4. Yang dimana P4 soalnya seperti ini. Di sini kita tulis jawabannya P4. Di sini P4 yaitu uji Kolmorogov-Smirnov. Nah, jadi ini kita harus tulis datanya dulu. Di sini datanya ada 68, 72, lalu ada 75, terus 78 dan 80, lalu 74, lalu ada 70 dan 70, ada 82, ada 76 dan 73. Nah, untuk datanya seperti ini. Kita lanjut. Di sini diketahui ini sama dengan 75. Lalu ini sama dengan 5. Terus N-nya sama dengan 10. Nah, di sini hipotesisnya
sama dengan di sini HO data mengikuti distribusi normal. Di sini tujuh puluh 75,5. Lalu yang H1 di sini tidak mengikuti distribusi normal. Atau kita tulis Nah, setelah ini kita mengurutkan data. Yaitu kita urutkan dari yang paling kecil terlebih dahulu. Berarti 68, 70, lalu 72, 73, 74, 75, lalu 76, terus selanjutnya 78, dan seterusnya 80 dan 82. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita menghitung di sini menghitung nilai Z. Nilai Z sama dengan ZI sama dengan XI min. Nah, lalu ini. Nah, setelah ini ZI (68) min 7 min 75 dan sama dengan per 5 berarti sama dengan 1,4. Nah, selanjutnya kita menghitung rumus D plus dan D min. Kita hapus terlebih dahulu. Di sini sebenarnya kita harus di sini ada tabelnya, nanti kita tampilkan tabelnya yang sudah kita buat. Di sini kita langsung hitung aja, nanti tabelnya kita tampilkan. Di sini untuk menghitung D plus dan D min menggunakan rumus D plus max. D plus max yaitu ini I per N min F buka kurung XI. Nah, lalu di sini sama D plus max I per N min F buka kurung X. Di sini XI tutup kurung min I min 1. Ini per N. Nah,
Setelah ini kita lanjut ke hasil D+. Hasil D plusnya yaitu sama dengan 0,1207. Untuk yang D min sama dengan 0,0808. Nah, seperti ini. Nah, untuk D hitung kita menggunakan, nah D hitungnya di sini sama dengan max buka kurung 0,1207. Lalu di sini kita masukkan titik koma dan kita masukkan 0,0808. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini dihitungnya berarti sama dengan dihitungnya 0,1207. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita lanjut ke bagian kita hapus terlebih dahulu supaya tidak terlalu ke bawah. Nanti tidak terlihat. Di sini kita buat D-table. Nah, D-table ini N sama dengan diisi dengan 10. Nah, 10. Lalu A sama dengan 0,05. Lalu D-table sama dengan 1,36 per akar 10. Nah, seperti ini. Jadi, setelah ini keputusannya yaitu di sini dihitung di sini D-table. Nah, berarti ini 0,1207, ini 0,430. Nah, di sini maka hasilnya di sini gagal menolak HO atau HO diterima. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman untuk yang jawaban P4. Selanjutnya kita mengerjakan yang terakhir yaitu P5. P5 dengan soal yang seperti ini. Nah, di sini untuk P5 seharusnya kita ada tabelnya terlebih dahulu, nanti kita tampilkan tabelnya. Nah, untuk datanya yang di tabel nanti kita tampilkan. Nah, di sini kita langsung
P5 itu registrasi linier sederhana. Oke, kita langsung ke bagian yang keterangannya. Yang dimana keterangannya yaitu X sama dengan jam belajar, Y sama dengan jam ujian. Nah, dari tabel yang diperoleh, kita masukkan di sini N sama dengan 10. Lalu sigma X sama dengan 54. Lalu sigma Y sama dengan 721. Lalu kita masukkan di sini sigma X pangkat 2 yaitu 336. Selanjutnya sigma Y pangkat 2 yaitu di sini 53.953. Nah, seperti ini. Nah, terus untuk yang sigma XY sama dengan 4187. Nah, jadi untuk yang N-nya 10, sigma X-nya 54, sigma Y-nya 721, terus ini yang sigma X2 336, sigma yang Y pangkat 2 di sini 500.039.553. Nah, 553.953. Maksudnya seperti itu. Lalu untuk yang sigma XY 4.187. Nah, setelah ini kita hapus terlebih dahulu supaya muat penulisannya. Ini di sini kita menghitung koefisien B. Nah, koefisien B yang dimana ini B sama dengan di sini kita menghitung di bagian koefisien B-nya. Di sini N. B sama dengan N sigma X Y min sigma X sigma Y. Nah, lalu per N sigma X pangkat 2 min di sini sigma X pangkat 2. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya di sini substitusi B. Nah, ini yang substitusi B-nya berarti 10 buka kurung 4187 tutup kurung min 54. Ini kita pakai tanda kurung 54 buka kurung di sini 741 tutup kurung lalu per 10 sini buka kurung
336 tutup kurung min 54 pangkat 2. Nah, setelahnya di sini kita lanjut. Ini kita masukkan 41,870 min 38,934. Nah, lalu di sini 3360 min 2916. Nah, setelahnya di sini B 2936 per 444. Nah, setelahnya di sini B sama dengan 6,6126. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi selanjutnya kita ke bagian yang selanjutnya, kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu menghitung konstanta A. Nah, untuk konstanta A di sini A sama dengan sigma Y min B sigma X per N. Nah, lalu A sama dengan 721 min di sini 6,6162. Ini pakai kurung. Lebih terlihat rapi. Enam satu enam dua. Namanya kurang. Kurung 6,6162. Nah, seperti ini. Lalu tutup kurung, buka kurung lagi, ini 54. Tutup kurung. Terus ini 10 per 10. Lalu A sama dengan berarti 36,3919. Nah, jadi dari sini terus persamaan regresinya yaitu persamaan regresi di sini sama dengan Y sama dengan A tambah B X. Y-nya yang pakai kayak tanda panah ke atas itu. Ini kita masukkan 36 3919 ditambah dengan 6,6162 X. Nah, lalu ini keterangannya berarti maka setiap tambah 1 jam belajar diperkirakan meningkatkan nilai ujian sebesar 6,6162. Seperti itu. Jika setiap belajar 1 jam diperkirakan menambah 6,6162. Seperti itu teman-teman. Lalu kita menghitung korelasi R, yang dimana korelasi R ini
Hapus terlebih dahulu. Korelasi R, teman-teman. Kita lanjut ke bagian korelasi R. Korelasi R. Nah, berarti R sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y. Nah, lalu kita garis berarti per akar, di sini akar teman-teman, akar di sini kurung kotak, N sigma X2 min buka kurung sigma X tutup kurung, di sini pangkat 2. Nah, terus habis itu ini tutup kurung kotak, kita buka kurung kotak lagi. Di sini masuk N sigma Y pangkat 2 min, di sini buka kurung sigma Y tutup kurung di pangkat 2 tutup kurung kotak bagian akhir. Nah, setelah ini berarti substitusi R yaitu di sini berarti 2936 per akar, berarti ini hasilnya 444 tutup kurung, buka kurung lagi, ini 19689 tutup kurung. Nah, seperti ini berarti untuk yang R kurang lebih hasilnya itu 0,9930. Nah, untuk yang korelasi R, substitusi R-nya hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita lanjut, berarti untuk interpretasinya di sini keterangannya itu jika nilai R-nya 0,9930, di sini berarti terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara jam belajar dan nilai ujian. Nah, setelahnya di sini berarti menghitung koefisiensi dari determinasinya. Dari determinasinya kita masukkan berarti di sini R2 R pangkat 2 sama dengan ini R2. Lalu di sini berarti tadi kita masukkan 0,9930. Lalu R2 sama dengan 0,9930 sama dengan ini 98,61%. Nah, di sini berarti sebesar 98,61% variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh jam belajar, yang dimana sedangkan 1,39%-nya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi kalau 98,61%-nya ini dipengaruhi dari variasi nilai ujian, dapat dijelaskan oleh jam belajar, yang sedangkan 1,39%
1,39%, yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Jadi setelah ini kita hitung yang bagian selanjutnya, kita hapus terlebih dahulu. Jadi di sini prediksi nilai jika belajar dalam waktu 10 jam. Nah, di bagian akhir kita masukkan prediksi nilai. Ini prediksi nilai jika belajar 1 jam. Nah, lalu di 1 jam. 10 jam jika prediksi nilai jika belajar 10 jam, maksudnya seperti itu. 10 jam. Nah, nih kita lanjut untuk di sini caranya yaitu Y sama dengan 36,3919 ditambah dengan 6, yang tadi 6162. Nah, ini X. Lalu di sini berarti X-nya sama dengan 10. Yang dimana kita lanjut hitung ini Y sama dengan 36,3919. Nah, 39,19 ditambah dengan 6,6162. X-nya berarti tadi ini 10. Kita pakai tanda kurung. 10. Lalu Y sama dengan ini 102,52. Nah, hasilnya kan 102,52. Jadi, jika nilai ujian maksimum adalah 100, maka kalau secara praktis nilai tersebut dibatasi menjadi nilainya hasilnya 100. Jadi, misalkan prediksi nilai jika belajar dalam waktu 10 jam itu nilainya 100 jika dibulatkan ke angka nilai ujian yang dimana dihitung secara praktis yaitu nilainya menjadi 100. Di sini berarti jika dihitung secara praktis. Nah, jika dihitung secara praktis, nilai tersebut dibatasi. Jadi nilainya yaitu 100. Nah, jadi untuk hasil jawaban akhir yang P5 seperti ini teman-teman. Oke? Nah, setelahnya sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman jika ada salah kata atau salah penulisan atau salah penyebutan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.